Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, begini saya punya tugas tentang demonstrasi kontekstual di guru penggerak ini. Kali ini kami pengen mengetahui bagaimana seorang kepala sekolah atau Bapak sendiri dalam memimpin sekolah TK Dharma Wanita ini dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, kemudian kira-kira apa saja yang akan Bapak lakukan? Nah, nanti itu yang akan kita sedikit tanya-tanya ya Pak ya. Iya, boleh. Untuk itu di sini saya akan bertanya bagaimana ketika Bapak melakukan ada nih suatu permasalahan atau ada kasus-kasus tentang baik itu dari pembelajaran, dari guru maupun dari orang tua murid. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasikannya? Apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa sih Pak kasusnya gitu? Terutama kalau dalam bidang pelajaran dan murid-murid, kasus ini seperti terjadi pada anak-anak di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin guru terlalu keras, mungkin atau guru terlalu cuek dengan anak. Nah, ini yang dapat kita atasi melalui dari yaitu kita bukan bujukan berarti kita membuat suatu keputusan yang lebih bijak baik dengan guru maupun menyampaikan kepada murid. Kita harus dengan yang bagus dan baik gitu. Ya. Dari kasus-kasus tersebut bagaimana Bapak menyikapi atau mengidentifikasikannya Pak? Untuk mengidentifikasikan kasus ini ya seperti kita satu saat kita berembuk atau mengadakan rapat dengan guru, membuat suatu peraturan, membuat suatu kebijakan. Jadi semua ini jangan terjadi lagi untuk di masa akan datang. Oke, baik Pak. Berarti dengan cara musyawarah ya Pak ya, dengan pengambilan keputusan untuk bersama. Kemudian bagaimana Pak cara Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kita lihat dulu permasalahannya apa. Kemudian kalau memang sama-sama yang menguntungkan, tapi kita yang paling mendesak untuk membuat kebaikan bagi diri yang saat itu dibutuhkan, yang itu dulu kita dulukan. Itu ya dalam keputusan itu. Bagaimana kalau misalnya ada yang nilai-nilai bertentangan Pak dengan aspek moral tersebut? Otomatis kalau yang bertentangan dengan aspek moral itu otomatis kita hilangkan atau kita tidak kita ambil, dikarenakan itu tidak sesuai dengan kaidah atau peraturan yang kita tetapkan di sekolah kita. Terus dari kasus-kasus yang ada biasanya Bapak melibatkan siapa saja Pak untuk penyelesaian keputusan itu? Yang pertama kita guru-guru dulu, anggota warga sekolah, kemudian kita komite, karena kita ada mitra kerja sekolah ini ada komite, yaitu dulu baru yang kita libatkan. Iya. Baik Pak, untuk masih dalam pengambilan keputusan ya Pak. Ketika Bapak apakah ketika ada suatu kasus nih, bagaimana cara Bapak untuk mengumpulkan fakta-fakta dari adanya kasus tersebut? Kita lihat ya mungkin dari informasi dari kawan-kawan dan mungkin dari kita lihat sekaligus dengan kenyataan di lapangan dan minta informasi dari wali murid. Nah, itu baru kita kumpulkan data-data tersebut, baru kita kita buat suatu keputusan. Oh, ini langkahnya akan kita pecahkan bersama gitu. Oke, berarti Bapak mencari akar permasalahan ya, dulu ya, betul. Kemudian untuk cek and recheck dulu, ya. Baru bisa mengambil keputusan. Tidak bisa kita langsung untuk memutuskan gitu kan. Baik Pak. Kemudian Pak, di dalam pengambilan keputusan ini kan ada pengujian benar dan salah, yaitu kan ada misalnya uji legal, uji regulasi, uji intuisi. Kalau uji legal itu dalam pelanggaran hukum. Nah, pernah nggak ketika Bapak menemukan kasus yang ada pelanggaran hukum? Atau tidak pernah? Alhamdulillah belum pernah saat ini. Ya, sampai saat ini ya kita belum pernah seperti itu. Alhamdulillah berarti ya Pak. Kalau uji regulasi Pak, artinya uji regulasi itu ada nggak? Ketika ada kode etik tentang kode etik, jadi penyalahgunaan dengan kode etik guru. Permasalahan ini mungkin sampai saat ini TK kita belum ada. Ya, belum ada terjadi seperti itu. Oke. Kalau uji intuisi Pak, itu di mana
permasalahan itu? Ya kalau memang dari perasaan ya mungkin ada, Ya. bukan mungkin pasti ada Ya, yang tantangan tidak Pak, ya. sesuai dengan hati nurani kita, tetapi itu tidak terlalu berat karena kita pecahkan bersama. Oh, yang ini salah, yang ini benar. Jadi tidak cepat kita ngambil keputusan supaya yang ini jangan terjadi. Gitu. Iya, betul. Nah, terus ada yang namanya uji publikasi, Pak. Publikasi itu ketika misalnya Bapak menemukan suatu permasalahan dan ada wartawan atau LSM yang meliput. Itu pernah nggak, Pak? Kalau di TK kita ini belum, saat ini belum, alhamdulillah belum. Ya. Alhamdulillah berarti ya. Iya. Dan ada lagi namanya satu uji panutan atau idola. Di sana biasanya ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kebijakan di sekolah ini, ada nggak kira-kira orang yang terdahulu Bapak contoh Oh, untuk pengambilan keputusan? di sekolah ini? Ya, Di sekolah ini gayanya. ada salah seorang ada yang kita ambil contoh kan dia orang ini tidak berbuat curang, orang ini tidak berbuat orang ini jujur. Nah, jadi kita buat sebagai contoh ada. Oh gitu ya Pak, Iya. ada berarti ya. Iya. Jadi dalam Bapak mengambil keputusan itu, Bapak bisa mengambil uji idola atau Iya, betul. meniru gaya pengambilan keputusan orang lain. Iya, betul. Kemudian dan saat ini alhamdulillah tidak ada yang namanya uji publikasi. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oke. Yang pertama kita mengambil keputusan itu tadi kita data dulu dan Iya. kita cari fakta dulu. Prosedurnya ya kita baru seperti memang kode etik guru tadi kayak gitu baru kita panggil. Tidak semuanya tidak bisa kita ngambil satu keputusan sendiri, jadi kita antara kedua pihak yaitu kita panggil dan baru kita sesuaikan dengan prosedur atau aturan sekolah kita gitu. Oh, begitu Iya, ya Pak iya. ya. Berarti ada langkah-langkah yang Iya, sudah betul. Bapak tempuh di dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Selanjutnya Pak, saya pengen tahu nih Pak, selama ini kan ada tantangan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Oke. Tantangan bagi Bapak nih Pak. Ya, tantangan bagi saya ya saya ini kalau diberi tugas itu harus komitmen gitu. Komitmen dalam arti kita harus apa yang sudah diamanahkan dengan saya harus berjalan gitu. Nah, tentang tantangan ini pada umumnya seperti kendala contoh di bidang keuangan gitu kan. Kita bidang keuangan dalam membuat satu rancangan itu tidak tercapai, sedangkan kita tuntut dan kita harus kita buat. Namun keputusan ini saya musyawarahkan dulu, musyawarahkan dengan yayasan, dengan guru, teman sejawat, baru kita melangkah untuk berbuat yang kedepannya lagi. Oh gitu ya Pak ya, berarti tantangannya ada dan Ada banyak ya banyak Pak ya. sekali kalau tantangan, tidak mungkin tidak ada tantangan. Betul Pak. Iya. Nah sekarang dari tantangan tersebut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema tadi? Misalnya ketika ada sebuah kasus Bapak nih harus mengerjakannya segera, tuntas, atau misalnya membutuhkan waktu yang lama untuk berdiskusi. Iya. Itu ada nggak Pak kira-kira? Ada. Ya seperti saya buat terjadwal itu ada buku pengembangan namanya pengembangan kepala sekolah itu perencanaan yang cepat, yang sedang dan yang jangka panjang, jangka ringan, jangka panjang dan seterusnya itu memang sudah terjadwal. Oh, yang ini harus kita dulukan, yang ini akan kita kerjakan di semester kedua, yang ini semester 1 atau yang ini di tahun depan. Nah itu, seperti itu rancangan itu sudah saya buat seperti itu. Namanya pengembangan sekolah. Oh gitu. Iya. Oh artinya berarti Bapak sudah membuat sebuah paradigma dalam Iya, pengambil betul. keputusan Iya, yang memilih jangka pendek atau jangka panjang. Jangka panjang. Nah contoh nih Pak, ketika jangka pendek, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, contohnya jangka pendek kita program-program pembelajaran yang mendesak itu yang kadang darurat, seperti kita harus mengikuti pembuatan perubahan yaitu RPPH, kan itu segera, itu yang tidak dapat kita tunda dikarenakan itu mendesak.
Yang kedua, seperti yang jangka menengah ini, saya merencanakan membuat ini apa namanya pembelajaran yang anak keluar dan sebagainya itu di bidang pelajaran ya. Kalau di prosesnya, yang ketiga mungkin kita nanti ada puncak tema dan sebagainya. Jadi anak ini, jadi itu sudah kita musyawarahkan dan kita catat buat terjadwalnya. Namun kalau memang tidak terlaksana itu kita buat di rencana ini. Program ini belum terlaksana umpamanya. Nah, kemudian di rangka sarana-sarana, contohnya saya akan memperbaiki WC umpamanya kan. Kemudian ada atap bocor atau ayunan yang rusak dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Oh, berarti jangka panjang juga ada. Iya, ada. Oke, Ya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, di dalam menyelesaikan sebuah jadwal nih Pak, bentuk atau prosedur apa yang biasanya Bapak jalankan? Jadwal tadi. Ya. Seperti ini prosedur ini yang telah saya untuk meningkatkan sumber daya guru dulu seperti itu manusianya. Karena apa? Karena semakin lama semakin berkembang ke teknologi, kemudian kebanyakan karena mohon maaf di TK ini, TK Dharma Wanita ini gurunya sudah banyak yang sudah hampir pensiun ya. Jadi kalau kita menekankan untuk di teknologi di bidang laptop, komputer dan sebagainya kemungkinan sangat sulit. Tapi kita akan membuat satu rumusan itu bagi guru-guru yang muda akan datang masuk ke sini nanti. Berarti itu juga sebuah problem ya Pak ya? Tadi ya, kasus dilema tadi ya. Oke, baik Pak. Itu tadi prosedurnya. Nah, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak untuk pengambilan keputusan? Atau ada nggak selain Bapak sendiri nih, orang lain nih yang untuk mengambil keputusan? Oke, terus terang saja kalau memang kepala sekolah untuk mengambil keputusan ini, kalau sudah memang ini yang mendesak itu kepala sekolah yang akan memutuskan. Ya, kemudian kalau memang ini ada yang menyangkut ke warga dari sekolah, saya musyawarahkan dulu, baru yang mana yang terbaik baru kita putuskan. Oke, berarti ada kegiatan bermusyawarah. Iya, musyawarah. Kemudian mencari penyebab. Ya, betul. Artinya membutuhkan rekan sejawat. Betul. Nah, biasanya di dalam pengambilan keputusan yang ketika Bapak melakukan musyawarah, ada nggak pilihan-pilihannya? Misalnya opsi A, kayaknya ini nggak berhasil nih, opsi B ini apa berhasil nih. Makanya kita dalam satu lembaga ini kita harus musyawarah, kemudian kita dengarkan dulu pendapat atau usulan dari teman-teman kita sejawat. Di situ kita lihat, oh ini tidak bakal masuk, namun ada salah satu seorang yang membuat kebijakan ini agak mendekati dari apa yang dikehendaki oleh kepala sekolah. Nah, baru kita kepala sekolah akan membuat keputusan itu. Kalau sudah disetujui, baru kita buat notulen bahwa itu pelaksanaan itu akan disetujui bersama. Begitu, berarti udah tahap sampai pengambilan keputusan. Betul ya. Nah, setelah Bapak buat keputusan bersama rekan-rekan, ada nggak misalnya ditindak lanjut berupa refleksi dari hasil keputusan ini? Oh, ternyata keputusan ini bagi sekolah ini nggak tepat atau salah atau gimana? Ya, ada. Karena refleksi dalam bukannya pembelajaran saja kita mengevaluasi satu kegiatan, namun pekerjaan baik kepala sekolah maupun guru itu semuanya kita harus evaluasi. Oh, kegiatan ini nampaknya kurang efektif ini. Nah, maka kita membuat langkah lain yang lebih untuk efektif dalam membuat satu keputusan tadi. Jadi kita melalui evaluasi dulu. Ya. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Itu setelah Bapak semua hal yang disampaikan tadi, mulai dari kebijakan ya kan, kemudian mengetahui kasus sampai ke akar-akarnya, dicari sampai musyawarah, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Banyak ya, karena satu kita untuk membuat diri kita lebih dewasa lagi, kemudian lebih dapat memahami karakter orang, kemudian lebih bijak lagi, dan tidak selalu sembarangan membuat suatu keputusan. Itu jadi hikmahnya seperti itu yang kita dapat. Berarti artinya ada step by step ya, betul. Ya, betul. Di dalam pengambilan keputusan ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak
Pak udah apa ya, atas meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini dalam menyelesaikan tugas selaku guru penggerak pada hari ini. Alhamdulillah juga saya mendapatkan banyak pembelajaran dari Bapak dalam selaku kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, mudah-mudahan sukses. Amin, amin ya Rabbal depannya. Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kak Tami. Iya, senang sekali nih rasanya Tami bisa ketemu dengan Bunda. Nah, dalam hari ini Tami ini ada tugas nih Bunda, yaitu tentang demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan guru penggerak, di mana tugas ini tentang pengambilan keputusan. Jadi Tami pengen tahu nih bagaimana cara kepala sekolah seperti Bunda dengan pengalaman yang sudah banyak gitu kan dalam mengambil keputusan. Yang pertama nih Bunda, ketika ada sebuah kasus yang pernah Bunda alami, nah itu bagaimana sih Bunda cara Bunda untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah merupakan dilema etika kah atau bujukan moral kah gitu Bunda? Ya, yang biasanya kita dapat di sekolah ini biasanya dilemanya di dilema etika. Oh gitu. Ya, jarang sekali kita mendapatkan kasus tentang rujukan moral. Ya, biasanya kita jumpai itu aja kasus-kasus dilema etika antara guru sesama guru, gitu. Guru dengan orang tua, murid. Iya, gitu. ya Bunda. Nah Bunda, di dalam sebuah pengambilan keputusan nih yang Bunda lakukan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau salah, bagaimana cara Bunda untuk pengambilan keputusannya? Ya, itu tadi kita lihat dulu ya kasusnya apa itu kan, permasalahannya apa, baru kita nanti mengambil keputusan gitu. Iya, oh gitu. Nah gini Bunda, ada nggak nilai-nilai yang bertentangan ketika Bunda lihat nih dalam sebuah kasus tersebut? Kira-kira nilai apa sih yang bertentangan? Apakah nilai moral atau sosial atau apa gitu? Ya, yang terkadang itu yang bertentangan dengan itu ya, dengan kasus yang kita hadapi di sekolah ini, katanya bertentangnya itu ya antara sosial, ya rasa sosial kita betul. dengan kebijakan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah itu. Oh gitu, Ya, betul. dilema betul, jadinya betul, kita betul. antara Oke, rasa Mbak. sosial, rasa apa ya, kasihan, Betul. tetapi di satu pihak lagi kita mendapatkan harus mengikuti peraturan yang sudah ada di sekolah. Iya, betul, Itu dilema, Anda. jadi dilema ya. Iya, berarti dilema etika ya Iya, Nda ya iya, yang Bunda pilih. Nah, kemudian Nda, ketika mendapati sebuah kasus tersebut, siapa sih yang biasanya terlibat untuk pengambilan keputusan yang Bunda lakukan? Ya, tentunya dari pihak yayasan, Oh, ya, iya, dari pihak iya. yayasan tentu kita kalau memang itu kasusnya sudah memang sangat prinsip, kita harus memanggil pihak yayasan. Ya biasanya kita bertemu dengan pihak yayasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Tapi kalau memang itu cukup antara kasus ya antara kasusnya misalnya antara guru dengan orang tua ya, kita cukup memanggil orang tua saja dan itu bisa diselesaikan dengan kedua belah pihak. Kita bisa mengambil keputusan, cukup itu saja. Oh gitu ya. Nah kemudian Nda, setelah Bunda melihat kasus tersebut, biasanya ada fakta-fakta atau cara Bunda pengambilan data-data dari kasus tersebut itu bagaimana Nda? Ya, kita pelajari dulu ya, kita lihat kasusnya bagaimana. Jadi kita pelajari sampai dari awal, dari akar permasalahannya, gitu. Sehingga nanti kita akan menemukan untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi Bunda identifikasi tadi sampai ke akar masalahnya. Betul, supaya nanti tidak salah mengambil keputusan. Gitu, Baik Bunda. Nah terus Bunda di sini ada lagi. Nah bagaimana sih Bunda cara Bunda melakukan langkah-langkah untuk pengambilan keputusan tadi? Ya itu tadi yang seperti Bunda katakan tadi kan, kita cari dulu ke permasalahannya gitu. Prosedurnya yang pertama. Iya. Kalau kita udah tahu akar permasalahannya kan bisa kita mengambil keputusan, yang begini yang harus kita lakukan. Begini yang jangan sampai menyinggung antara kedua belah pihak gitu. Betul. Dan baru bisa mencari penyelesaiannya. Titik temu penyelesaiannya. Nah, kemudian Bunda ada lagi hal apa saja yang selama ini yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
yang efektif. Yang sangat efektif ya itu Dengan ya cara apa? dengan cara cepat kita melihat kasus itu ya, cepat kita responkan kasus itu, jangan kita larut-larutkan ya. Begitu mendapat kasus dilema etika, cepat selesaikan supaya tidak berkepanjangan masalahnya Iya. gitu, dan Oh, gitu. menjadi nyaman. Baik Bunda. Berarti segera ambil keputusan. Ya, betul. Oke, Nda. Nah, ada lagi, Nda. Di dalam pengambilan keputusan itu kan ada pengujian benar atau salah. Iya. Biasanya yang Bunda temukan kasus-kasus itu ada nggak yang dinamakan uji legal? Uji legal itu artinya bertentangan dengan pelanggaran hukum. Oh, alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai detik ini di sekolah kita tidak ada di pelanggaran-pelanggaran hukum ya. Alhamdulillah berarti. Nah, kemudian itu tadi kan di uji legal nih. Sekarang regulasi nih. Nah, untuk regulasi di sini ada nggak yang bertentangan dengan kode etik guru di Kode dalam etik guru tidak kasus? juga, hanya kasus-kasus yang ya antara apa ya, untuk memperebutkan artinya kebaikan itu ya, kebaikan yang ini Iya. menganggap baik. Iya. Keputusan saya misalnya begini ya, ada beberapa guru ingin menambah jam pelajaran Iya. untuk anak, Iya. sementara ada lagi guru yang menganggap itu sudah pas. Oh, Nah, gitu. udah pas karena Iya. prinsipnya anak sudah terlalu capek. Iya, Kalau betul, kita tambah betul. jam pelajaran lagi, anak juga tidak akan kondusif. Iya. Sementara ada lagi si guru B berprinsip bahwa untuk ditambahkan jam pelajaran itu akan menambah lagi, menambah ilmu bagi anak Iya, ya, iya, menambah iya. menambah tambahan buat anak gitu. Iya. Itu kan semuanya baik kan. Betul, Kalau betul. kita anggap untuk menambahan jam pelajaran tentunya baik juga Baik, ya, iya, akan menambah betul. pembelajaran anak. Betul. Di satu sisi juga kita memikirkan ya kondisi anak juga, kalau kita Capek. paksakan ya sudah capek. Jadi semuanya baik ya, Iya. semuanya baik. Betul. Jadi kita selesaikan dengan sama-sama musyawarah Oke. gitu. Nah, selanjutnya Nda pada uji intuisi nih, Nda. Nah, uji intuisi itu perasaan. Ketika itu pada penyelesaian kasus ada nggak rasa-rasa merasakan ada yang sesuatu yang salah nggak, kira-kira seperti itu? Ya terkadang sih ada juga sih rasa Iya. salah kita ya mengambil keputusan itu, tapi intinya kita mengambil keputusan itu kan semua dilema itu kadang-kadang kasusnya itu baik semua ya, Betul, seperti Bunda betul, katakan di awal betul. tadi, baik semua. Tetapi kita kan harus memilih yang terbaik lagi untuk Iya. membuat suatu keputusan itu. Nah, uji publikasi, Dinda. Ketika pengambilan keputusan atau ada kasus-kasus, apakah pernah berhubungan dengan LSM atau media? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada Alhamdulillah. Jangan terjadi. Jangan ya. sampai terjadi ya Iya, kasus-kasus betul, itu yang betul. membuat pusing kita nanti. Iya, betul. Dan kita jangan mencari-cari. Iya, Ya, betul, Dah. jangan kita mencari-cari kasus. Iya, Nah, yang sesuai mudah-mudahan dengan tidak akan pernah ada kasus yang begitu Amin, ya. amin. Nah, kemudian ada uji panutan atau idola. Kira-kira Bunda sebagai kepala sekolah, gitu kan, Iya. ada nggak punya idola dalam pengambilan keputusan ini? Yang Bunda contoh nih. Sebenarnya sih kalau untuk contoh tidak, Bunda Oh, tidak gitu. ada mengidolakan siapa-siapa. Iya, Cuma betul. ya kita harus berpikir realis saja ketika kita membuat keputusan. Betul, kita, betul. ya, gitu. Oh, gitu. Nanti Oke. kalau kita mempunyai tokoh idola kita hanya panutnya saja. Terkadang kasus kita kan tidak sama dengan betul Gitu. juga ya, Bu Tianda ya. Oke Bunda, selanjutnya Bunda, hal apa nih yang menjadi tantangan bagi Bunda dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? maksudnya. Tantangan Bunda nih ketika Bunda pengen ngambil keputusan, ada nggak tantangannya, entah itu dari si permasalahan tadi, entah guru, entah anak atau orang tua gitu? Tentunya ada tantangannya. Betul. Ya, tapi kita ya selaku kita pimpinan di sekolah kan kita harus berani mengambil keputusan itu sehingga permasalahan yang kita hadapi itu diselesaikan dengan baik. Iya, oke. Seperti apa tuh Bun tantangannya? Tantangannya terkadang ya itu ya kepinginnya orang tua misalnya ya, ini kasusnya iya, ini iya, kita Mbak. bercerita tentang kasus Iya, lagi ya karena betul, ini ya betul. kasusnya. Tantangannya begini, ketika orang tua menginginkan
kegiatan kita pada hari ini atau kegiatan kita pada hari ini begini misalnya ya, tetapi kita sudah mempunyai peraturan di sekolah kita begini. Nah, itu kan tantangannya. Kalau kita tidak mengikuti keinginan orang tua, kadang-kadang kan ya kita kan harus baik komunikasi dengan orang tua kan. Kita tidak mengikuti keinginan orang tua yang begini, bisa-bisa nanti orang tua bisa susah sih kompromi dengan sekolah itu gitu. Nah, tantangannya kan jadi begitu. Jadi kan nggak baik itu ya di luar. Tetapi dengan cara kita tadi ada trik-trik kita untuk supaya orang tua itu memahami sih apa yang sudah kita buat di peraturan di sekolah kita. Orang tua juga akhirnya juga mengerti kan. Karena begitu, hanya komunikasi saja. Tantangannya memang ada ya. Oke, berarti memang setiap persoalan punya tantangan dan masalah. Betul. Baik Bunda. Nah, di sini ketika Bunda tadi menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan, ada nggak biasanya jadwal? Misalnya aku ketika punya masalah, besok aja deh, atau bulan depan, atau segera mungkin Bunda selesaikan. Kalau Bunda sih nggak ada punya jadwal kayak tertentu kayak gitu. Gimana? Kita lihat saja kebutuhan untuk penyelesaian masalah itu. Sesuai kasus. Iya, sesuai kasusnya. Kalau kasusnya harus ditindaklanjutkan segera, harus kita tindaklanjutin segera. Nggak usah kita menunggu-nunggu waktu lagi. Tapi kita lihat sikon. Iya, gitu. baik. Berarti sesegera mungkin ya, Nda. Nah, di sini Nda, ada lagi pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bunda untuk pengambilan keputusan? Ya tentunya karena kekompakan kita, ya saling pengertian dengan lingkungan sekolah kita, termasuk dengan orang tua. Komunikasi kita yang baik itu yang membuat kita mempermudah. Selain itu ada nggak pernah Bunda bermusyawarah, melakukan musyawarah? Tentu ya Bunda. Selalu ada sesuai azas kita kan, Indonesia kan demokratis dan musyawarah. Baik Bunda. Oke Bunda. Sila keempat itu. Akhir sebuah pengambilan keputusan itu Bunda melakukan refleksi atau evaluasi. Benar nggak aku melakukan keputusan ini? Sering nggak Bunda seperti itu? Sering terjadi gitu. Benar nggak mengambil keputusan itu? Tapi kita harus mengambil keputusan supaya permasalahannya selesai dan harus bijak-bijak juga kita. Berarti terus sudah ngambil keputusan, Bunda refleksikan gitu ya? Evaluasi supaya nanti ketika ada permasalahan-permasalahan ke depan kan kita jangan sampai salah lagi gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai sejauh ini ya keputusan yang kita ambil itu ya keputusan yang memang betul-betul tidak ada dilema antar kedua belah pihak gitu. Tapi perlu juga evaluasi, itu kan perlu sekali bagi kita. Apapun pekerjaan kita kan harus perlu evaluasi gitu. Baik. Nah, terakhir nih Bunda, semua yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bunda dapatkan atau petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan? Ya, pengalaman untuk Bunda sendiri nih ya, memang kita harus betul-betul bijaksana mengambil keputusan itu supaya tidak terjadi dilema di kemudian hari gitu. Dan itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Iya, gitu. Apalagi Bunda sudah lama banget ya menjadi kepala sekolah dan pasti banyak tantangan, kasus-kasus yang ditemui, entah itu guru, tadi kata Bunda dari orang tua dan dari murid sendiri. Baik Bunda, alhamdulillah semuanya sudah terjawab dengan baik oleh Bunda Erni pada hari ini, dan kami juga mendapatkan banyak pelajaran nih. Seandainya menjadi seorang pemimpin, berarti seperti ini untuk pengambilan keputusan gitu kan dari kepala sekolah. Oke Bunda, terima kasih banyak waktunya. Ini merupakan pembelajaran yang berharga bagi kami dalam hal pengambilan keputusan dan tugas guru penggerak gitu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sukses terus untuk Bunda, sehat terus untuk Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi